Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini melalui Almanak HKBP. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang memberikan kepada kami nafas kehidupan, yang menjaga, membimbing dan memelihara kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin disapa oleh firman Tuhan. Kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang membimbing hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan menjadi kekuatan dan bekal dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini melalui Almanak HKBP yang tertulis dari Markus 8 ayat 34. Saya bacakan di tengah-tengah kita. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Di dalam bahasa Batak dikatakan, "Laos dijauh manatoropi, rabdohot sisianna didok matunesida. Nasa nagiot mangihutton ahu, disuadaho madirina, dituhuk masilang natu ibanai, diihutton maahu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala keputusan yang kita ambil ada risikonya, ada risiko kecil, ada risiko besar, ada juga risiko sementara, dan ada juga risiko yang lama, bahkan kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus Kristus, kita harus siap untuk mengambil risikonya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menempuh jalan penderitaan bahkan mati di kayu salib supaya umat manusia bisa diselamatkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tadi mengatakan melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yang artinya adalah kita bebas untuk memilih dan mau memikul salib atau tidak. Tidak ada yang memaksa. Tetapi kalau mau sungguh-sungguh mengikut Yesus, resiko memikul salib harus dipenuhi. Demikianlah seperti Petrus yang mau mengikut Yesus Kristus, tetapi ia belum siap untuk memikul salibnya. Petrus menarik Yesus dan menegur. Ketika Petrus mendengarkan dia mengajarkan bahwa dia menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tuan-tuan, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa ia akan memikul salibnya. Tetapi Petrus belum siap menerima kenyataan, menerima konsekuensi yang harus ditanggung olehnya. Itu sebabnya Petrus menegur Yesus bahwa dia tidak menginginkan bahwa Yesus akan mati seperti yang dikatakan Yesus akan mengalami penderitaan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memikul salib dimulai dengan menyangkal diri, yang artinya adalah kita mau mati bagi kelakuan kita dan memulai hidup bagi Yesus Kristus. Menyangkal diri saja belum cukup kita juga harus memikul salibnya. Tuhan Yesus juga berkata bahwa kita harus siap kehilangan nyawa karena Dia dan karena Injil.
Markus 8 ayat 35. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mau mengikut Tuhan Yesus itu memang tidak gampang. Ada perjalanan penderitaan yang harus ditempuh. Kendati pun demikian, perjalanan penderitaan itu adalah perjalanan menuju kepada kebahagiaan yang sejati. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia membawa kita kepada hidup yang berkemenangan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jalan salib adalah jalan kepada hidup yang kekal dan mulia. Orang-orang yang mau mengikut Yesus harus siap menempuh perjalanan penderitaan. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapinya. Marilah kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus Kristus, memikul salibnya. Bahwa kita ini adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang tetap mengikuti penderitaan Yesus sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita juga harus ikut mengalami penderitaan. Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.